Dari kalian pasti ada deh yang pengen mikrofon HoloLens tapi ngerasa harganya tuh masih cukup mahal gitu ya. Nah, gue datang dengan solusi yang bisa dibilang cukup menarik lah ya. Datang dari merek yang sama, harganya lebih murah, lebih terjangkau, dan kualitasnya tuh nggak beda jauh kok. Dia juga sama-sama menggunakan magnet gitu. Pasti kalian udah penasaran banget sama produk itu, tapi sebelum itu kita bumper dulu. Namanya HoloLens Lark A1, mikrofon wireless dengan magnet yang harganya cuma 600 ribuan aja. Setengah harga dari Lark M2 yang banyak dipakai influencer itu. Secara fitur sih nggak banyak yang berbeda kalau dibanding sama versi yang M1-nya itu ya. Di sini kalian tetap dapat mikrofon dengan magnet, terus dapat charger case juga seperti di M2. Ada blunya tetap dapat, terus juga tentu kalian dapat kabel Type-C. Format audionya juga 48 kHz per 24 bit juga, sama kualitas bagusnya dengan yang M2. Untuk baterai mungkin agak dikurangin sedikit, tapi ya nggak beda jauh. Di sini bisa tahan di 9 jam, yang di sana kan 10 jam. Tapi ini masih nggak terlalu beda jauh lah. Dan penggunaannya jaraknya di sini juga udah cukup jauh ya, ada di 200 meter tuh. Hasil suaranya gimana? Apakah masih terdengar? Dan suara-suara angin di sini apakah masuk ke mikrofonnya ini? Karena harusnya ada noise di sini ataupun suara AC-nya di sini. Bisa kalian nilai sendiri untuk hasil suaranya. Untuk noise reduction juga kalian bisa temuin di mikrofon yang ini. Tapi ada hal yang lebih menarik nih, karena ini datangnya mungkin spesial buat smartphone ya. Jadi si mikrofon ini tuh datang cuma dengan 2 output aja. Jadi kalian mau outputnya iPhone yang Lightning ataupun Type-C. Ini nggak ada output untuk ke kamera lagi gitu, nggak ada receiver buat ke kamera. Jadi ini pure untuk smartphone aja. Dan juga kan bisa nge-boost kualitas mungkin lebih kencengnya si suara ini lewat aplikasi yang ada di HoloLens apps-nya itu. Nah, bedanya di sini dengan yang di M2 itu kan nggak ada aplikasinya kan? Dan kalian bisa akses lebih lanjutnya di softwarenya itu. Nah, coba kita lihat dari sisi softwarenya ya. Nah, begini tampilan untuk aplikasi HoloLens-nya. Jadi kita bisa langsung lihat ada device apa yang lagi terdetek ya. Terus kita tinggal klik. Nah, di sini kita bisa lihat ada indikator mic-nya, terus ada noise reduction-nya, ada yang weak, medium hingga strong ya. Terus juga di sini ada volume adjustment kayak di boost gitu audionya sampai 6 ya. Terus kita bisa juga atur modenya, ada mono, ada stereo. Jadi tergantung kalau kalian lagi pakai 2 mikrofon, bagusnya ya bisa stereo sih sebenarnya. Tapi terserah mau pakai mono juga boleh. Terus untuk EQ-nya kita bisa ada bright, low, dan equalization. Terus di sini juga ada reverb adjustment dari small hingga large, dan mic recognition. Yang ini dia nggak bisa nyala karena harus pakai 2 device ya. Dan di sini juga ada power off. Ketika kita nggak pakai mikrofonnya, dia bisa mati sendiri nantinya. Dan kurang lebih gitu ya untuk tampilannya. Dan untuk hasil suaranya gimana terkait EQ-nya atau volume adjustment-nya ataupun noise reduction-nya, kalian bisa lihat di video setelah ini. Dan EQ-nya total ada 3 ya. Nah, jadi ya pertama gue coba tes dengan yang equalizer dulu. Ini bagaimana menurut kalian? Ini volume gainnya juga di angka 8, jadi ya kalian bisa nilai bagaimana untuk hasil suaranya. Nah, kalau yang ini hasil equalizernya di low ya, jadi kalian bisa nilai kualitas suara gue gimana perbedaannya sama yang tadi equalizer. Setelah ini gue bakal coba ngetes yang brightnya. Nah, kalau yang ini hasil suara untuk equalizernya di bright settingannya, kalian bisa nilai bagaimana hasil suaranya. Dan lanjut, sekarang kita coba noise reduction dari mikrofon ini ya. Kita coba dari yang low-nya dulu nih. Nih, coba kalian denger ya hasil suaranya. Nah, kalau ini hasil suara jika noise reduction-nya itu weak, yang paling lemah. Nah, kalian bisa nilai apakah dia mending gak usah dinyalain aja atau enggak. Ya, kalian bisa coba lihatlah. Lalu ini noise reduction untuk medium. Kalian bisa nilai bagaimana untuk hasil suara noise reduction-nya, apakah cukup bekerja atau enggak. Dan ya, ini gue lagi di mall, jadi suaranya harusnya ini cukup ramai sih suaranya. Jadi ya kita bisa nilai lah apakah suaranya bisa fokus ke gua atau tidak. Nah, begini hasil suara jika noise reduction-nya strong ya. Dan di sini harusnya banyak suara di environment, banyak suara di lingkungan gua sekitar ini. Jadi kalian bisa nilai bagaimana se-strong apa, sebagus apa untuk noise reduction-nya ya.
Karena ini ditujukan buat smartphone, jadi ya ini jauh lebih enak juga sebenarnya kan. Kalau kalian biasa colok mikrofon kan pakai output chargingnya kalian ya. Nah, kalian bisa pakai mikrofonnya dan juga sambil charging smartphone kalian kan. Karena bagian receiver mikrofonnya itu, dia juga ada lubang Type-C yang jadinya bisa mengalirkan listriknya ke HP kalian juga. Jadi bisa dipakai sambil charging. Dan ada satu concern yang menurut gua ini cukup penting buat kalian ya. Biasanya kalau kita colok mikrofon, ya pastinya kita nggak bisa preview gitu kan hasil suaranya. Mungkin kalian cek ke galeri, tapi ya udah suaranya harus dicabut dulu kan mikrofonnya. Nah di sini itu nggak perlu juga, kita nggak perlu cabut si mikrofonnya, jadi bisa langsung play denger hasil suara lewat speaker di HP kita. Dan mungkin segitu dulu ya. Menurut gua sih untuk mikrofon kelas harga 600.000 nih sampai 1 jutaan. Karena kan kalau 1 jutaan kalian dapat untuk Type-C dan juga Lightning-nya nih. Nah, kalau 600 ribuan berarti kalian cuma dapat salah satunya kan. Nah, ini tuh udah cukup menarik banget ya secara harga. Karena secara noise cancellation-nya bisa sebersih itu gitu di kondisi ramai. Terus juga ada equalizer yang bisa kita sesuaikan dengan sesuai jenis suara yang kita pengen gitu. Dan juga ada beberapa mode lain juga kayak reverb itu yang buat echo gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet cari sound effect gitu ya. Mungkin segitu dulu kalau suka ini, like, subscribe channel ini kalau sudah ini bermanfaat. Kasih tahu gue kalau lagi pengen bahas segitu dulu. Gue bakal bye bye.